warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di tengah-tengah rintik hujan dari berbagai tempat tinggal kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama di majelis ilmu yang mulia. Kalau biasanya kita bermajelis ilmu membahas seutama-utama keilmuan, yaitu tafsir Al-Quran, maka pada kesempatan malam hari ini kita sedikit mentelaah tentang bagaimana mengatur waktu di jalan ilmu. Makalah sederhana ini merupakan tulisan sebuah kutaib, tulisan kecil kami biiznillah azza wa jalla, yang dalam judul aslinya adalah Idaratul Waqti fi Talabil Ilmi. Ini buku yang pertama kali kami tulis di kota Jember. Dan semoga setelah ini akan muncul banyak karya-karya yang gemilang. Di antaranya adalah tafsir Al-Quran insyaallah ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Waktu merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Maka hendaknya para hamba bersyukur dengan nikmat waktu tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Untuk apa diputar malam dan siang ini? Liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Diputar siang dan malam bergantian, di antara hikmahnya adalah agar diambil pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran, dan bersyukurlah orang-orang yang ingin bersyukur. Waktu atau masa merupakan sesuatu yang penting yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking demikian pentingnya waktu ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai salah satu sumpahnya di dalam Al-Qur'an. Dan kita tahu tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengambil satu objek yang dijadikan sebagai sumpah dalam Al-Quran kecuali objek yang Allah pilih itu adalah sesuatu yang penting dan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan waktu itu, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan kerugian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu ini sebagai sumpah? Karena waktu adalah ladang
bagi seorang manusia untuk beramal. Diputarkannya siang dan malam memberikan kesempatan kepada manusia, yarhamukallah, agar memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Lihatlah perkataan yang sangat indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan surat yang mulia ini, surat Al-Asr, yang kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, seandainya Allah tidak turunkan hujah kepada manusia kecuali hanya surat Al-Asr ini, maka itu sungguh sudah mencukupinya. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang mulia ini? Beliau mengatakan, aqsamu ta'ala bil asri. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dengan waktu. Kenapa? Alladzi huwa al-lailu wan nahar. Waktu yang dimaksud adalah perputaran siang dan malam itu. Untuk apa? Kenapa Allah jadikan sebagai sumpah? Mahalu af'alil ibadi wa a'malihim. Karena waktu merupakan tempat, merupakan ladang bagi para hamba untuk berbuat dan beramal. Kalaulah waktu yang kita punya sekarang diberikan kepada orang-orang yang sekarang sedang merintih kesakitan di alam kubur mereka, karena mereka harus mengalami siksa kubur wal iyadu billah, maka sungguh mereka akan berbahagia. Mereka berharap dulu sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan kesempatan untuk beramal meskipun sebentar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita agar kita tidak terlalu pelit dengan harta yang kita punya sebelum datangnya kematian menjemput kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan infakkanlah rizki dari sebagian rizki yang telah kami berikan kepada kalian, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian salah seorang di antara kalian, sebelum datangnya sakaratul maut, yang waktu itu manusia rata-rata akan mengatakan, ya Allah, tundalah sebentar kematianku. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin sedekah, aku ingin beramal agar aku termasuk orang-orang yang baik. Mereka kehilangan waktu sekarang dan kita punya waktu yang Allah berikan hari ini. Maka pertanyaannya, akankah sesuatu yang diminta oleh orang-orang yang sudah terlewat waktunya itu disia-siakan oleh orang yang hidup pada hari ini? Tentunya tidak. Bahkan waktu ini, kata Syekh Amin As-Sinkiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, beliau mengatakan bahwa waktu ini adalah ra'sul amal. Waktu ini adalah modal. Sepandai apa seorang mentransaksikan waktunya, maka dia akan pulang di negeri keabadian di surga dengan membawa banyak kebaikan. Tapi ketika seorang tidak pandai mentransaksikan usianya, diisi waktunya dengan hal yang sia-sia, digunakan, ditransaksikan waktu itu untuk perkara yang tidak bermanfaat, maka sungguh kerugian di atas kerugian yang tidak lagi bisa ditembus pada hari yang tidak berlaku lagi harta maupun keturunan. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir, kata Syekh Amin As-Sinkiti rahimahullah ta'ala, beliau ingatkan kepada kita tentang betapa perlunya kita menghitung, kita membelanjakan waktu kita dalam kebaikan. Kata Syekh Al-Amin As-Sinkiti rahimahullah ta'ala, ittafaqu ala anna ra'sal malil insani fi hayatihi huwa umruhu. Telah ijma', telah sepakat para ulama bahwa modal manusia dalam kehidupan adalah usianya.
Ini modal kita, ini harta yang kita punya untuk kita transaksikan dalam kebaikan atau sebaliknya, waliyadzubillah. Apa kata Syekh Amin As-Singkiti? Fa in a'malahu fi khairin rabihun. Barang siapa yang mentransaksikannya dalam kebaikan, sungguh dia beruntung. Barang siapa yang mengisi usianya dalam kebaikan, maka sungguh dia beruntung. Wa in a'malahu fi syarrin khasirun. Dan barang siapa yang mengisi usianya dengan keburukan, maka sungguh dia akan merugi. Karena demikian pentingnya waktu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka tidak boleh manusia ini mencela waktu, menganggap ada waktu-waktu sial, hari-hari tidak menguntungkan, tanggal-tanggal membawa petaka dan musibah. Tidak boleh, dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Janganlah kalian mencela masa, menganggap ada waktu yang buruk, ada masa yang sial, ada hari-hari yang tidak menguntungkan. Kenapa tidak boleh ada keyakinan seperti ini? Fa innallaha huwad dahru. Ketahuilah bahwasanya Allah lah yang menciptakan waktu itu. Bukan waktu yang salah, tapi siapa yang mengisi waktu itu yang dipertanyakan. Karena waktu hanyalah ladang, hanyalah tempat untuk beramal, tergantung siapa yang mengisinya. Bukan waktu itu sendiri, tapi pelaku yang mengisi hari-harinya dengan kebaikan ataukah dengan keburukan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu ingat bahwasannya waktu yang kita alami sekarang ini tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Pertemuan kita pada hari ini tidak akan terulang, tidak akan kembali di waktu yang sama. Sehingga seandainya waktu itu berulang, kita bertemu lagi dalam kajian keilmuan misalnya, maka ketahuilah pada hakikatnya usia kita telah berkurang. Sehingga saat seorang kehilangan waktunya, maka dia kehilangan sesuatu yang besar yang tidak akan pernah kembali selamanya. Lihatlah perkataan yang sangat indah dari seorang tokoh tabi'in, Al-Imam Abil Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, dunia ini hanya 3 hari saja. Kemarin yang telah lewat tidak mungkin kembali. Esok yang bisa jadi engkau tidak akan mendapatkannya. Belum tentu seorang hidup keesokan harinya. Dan hari ini adalah bagianmu. Hari ini tempat kita beramal, bukan besok dan bukan kemarin. Karena yang kemarin sudah lewat dan besok belum tentu kita dapatkan. Hanya 3 ini, ketika disia-siakan hari ini maka hilanglah bagian itu. Beliau juga pernah mengatakan, Ibnu Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, kalian hanyalah menunggu hari. Kullama dhahaba yaumun. Ketika lewat hari-hari kalian, dhahaba ba'duka, maka hilang pula sebagian dari dirimu, sebagian dari usiamu. Kalaulah seorang kehilangan harta bisa dicari dengan bekerja, akan tapi ketika usia itu hilang, maka sungguh dia tidak bisa lagi didapatkan. Lihatlah perkataan yang sangat indah dari Sari' bin Mughallas. Semoga ucapan ini memantik semangat kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu kita. Kata beliau, apabila engkau bersedih karena kehilangan, karena hartamu yang hilang, uang yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit hilang, jatuh atau diambil orang, seorang bersedih secara fitrahnya, apalagi jumlahnya besar. Maka kata As-Sari' bin Mughallas, hendaknya maka menangislah karena usiamu yang telah berkurang. Tidak bisa lagi dipungut, tidak bisa lagi dicari usia yang telah lewat, yang telah kita tinggalkan. Lihatlah para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bagaimana para salaf dalam menghargai waktu mereka. Usia mereka mirip dengan usia kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, siapa yang tahu berapa usianya? Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi seorang penulis kitab Syarah Muhadzab, tapi tidak selesai. Beliau menulis banyak karya besar. Al-Imam An-Nawawi berapa usianya? Hanya berapa tahun? Hanya 35 tahun. Kalau Imam Muslim usianya 40
tahun. Sama kayak kita. Artinya kita sekarang ini, dengan usia mereka yang sangat minim itu, mereka bisa membuat karya yang menggetarkan dunia di zaman keterbatasan mereka. Dan kita hari ini hidup dengan kemewahan dunia yang ada. Tapi jangankan untuk membaca kitab Al-Imam An-Nawawi yang hanya disusun beberapa tahun saja, sehingga tidak saya menghabiskan semua usia beliau. Jangankan untuk membuat kitab selevel Al-Imam An-Nawawi, sekali Al-Imam An-Nawawi, baca kitabnya saja nggak ada waktu kita sekarang ini. Habis usia kita, habis waktu kita. Jangankan untuk berkarya sekali ulama Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, membaca salah satu kitabnya sampai tuntas aja, tidak semua orang bisa. Fathul Bari 1,5 meter, tebalnya 15 jilid. Syiar Alamun Nubala berjilid-jilid, dan banyak kitab-kitab yang lain. Dan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bukan satu-satunya karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tahukah antum berapa lama beliau susun kitab itu? 25 tahun. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan beliau bukan orang biasa, seorang hakim agung, seorang ulama besar, yang sampai ketika beliau berangkat ke kantornya dihadang oleh seorang Yahudi. Bukankah Nabi mengatakan, inna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Wahai Ibnu Hajar, bukankah Nabi pernah mengatakan bahwasanya dunia ini adalah penjaranya orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir? Kata orang Yahudi itu, aku kafir tapi aku menjadi orang yang miskin, peminta-minta. Sedangkan engkau mukmin, engkau justru menjadi orang yang berpangkat, berilmu dan dihargai oleh manusia karena dia hakim agung. Apa kata Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kondisiku sekarang dibandingkan dengan apa yang akan aku dapatkan di akhirat, insya Allah hanyalah seperti penjara bagiku. Dan kondisimu sekarang dibandingkan dengan apa yang akan kau dapatkan di akhirat, itu surga bagimu. Artinya kita ingin katakan, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan orang yang pengangguran, tapi beliau bisa mengoptimalkan waktunya. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Amir bin Abdul Qais. Semoga ucapan ini mampu menggetarkan hati kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. Kata Amir bin Abdul Qais rahimahullah ta'ala, dia pernah melewati seorang yang pengangguran di pinggir jalan dan banyak berbincang-bincang. Maka mereka mengatakan, ta'al ya Amir, sini wahai Amir, kok dari tadi hanya mondar-mandir, tidak pernah mampir kepada kami. Duduk dulu kepada kami, bincang-bincang dulu sebentar. Apa kata Amir bin Qais? Bila mengatakan, tahanlah matahari untuk tidak berjalan, niscaya aku akan duduk bersama kalian. Tahukah kalian bahwasanya aku berlomba dengan usiaku? Siapakah yang lebih dulu, amalanku ataukah ajalku yang akan menjemputku? Itu para ulama kita, yang mereka tidak buang waktu-waktu mereka dengan perkara yang sia-sia. Lihat apa yang dikatakan oleh sahabat pakar tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat di Madinah tahun 32 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, inni la abghudu rajula an arahu farighan. Sungguh aku ini benci melihat orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang hanya berbincang-bincang, tidak ada kegiatannya. Laisa fi syai'in min amalid dunya wala fi amalil akhirah. Kegiatan mereka tidak mendatangkan manfaat untuk dunia mereka, dan mereka tidak beramal untuk akhirat mereka. Inilah sedikit potret dari para salaf, sehingga mereka menjadi orang-orang pilihan pada zamannya. Sebelum kita teruskan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang tahu berapa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Abdullah bin Abbas, bukan Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang tahu berapa hadisnya? Kita ini kan cinta sahabatnya. Udah gak sampai sebanyak itu. Abdullah bin Abbas ketika meninggal dunia hanya
memiliki 20 butir hadis saja ketika Rasulullah meninggal dunia. Sangat berbeda dengan kondisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat ke-6 yang memeluk agama Islam. Awal sekali dia masuk itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar hijrah ke Madinah. Bertemulah dengan Abdullah bin Mas'ud, dia seorang pengembala domba. Kemudian ditunjukkan oleh Nabi mukjizatnya. Beliau minta seekor domba betina, kemudian didoakan, lalu penuhlah kantong domba itu, lalu diambil susunya, kemudian dikembalikan dalam kondisi seperti semula. Melihat kejadian itu, Abdullah bin Mas'ud terkesima. Beliau yakin bahwa dua orang ini bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang baik, sehingga Abdullah bin Mas'ud pun akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Dan Abdullah bin Mas'ud mengisi hari-harinya, meskipun beliau awalnya seorang pengembala, dengan banyak bermulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar ilmu agama. Sehingga Abdullah bin Mas'ud lah yang secara resmi dinobatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat pertama yang wajib kita rujuk ilmu Al-Qur'annya. Abdullah bin Mas'ud, seorang pengembala domba, tapi ketika dia diisi dengan belajar menjadi ulama di kalangan para sahabat, khususnya tafsir Al-Quran. Kita lihat dulu track record sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Nanti kita perbandingkan dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, halaman yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhul Qur'ana min arba'atin." Ambillah kalian ilmu Al-Quran, bacaan Al-Quran, tafsir Al-Quran dari 4 orang sahabat seniorku. Ini Rasulullah masih hidup. Siapa yang pertama? Yang pertama kata Nabi, min Abdillah bin Mas'udin. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Kata perawi di komentari hadis ini dengan mengatakan fabada'a bihi. Rasulullah mengawali dengan menyebut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa Salim maula Abi Hudzaifah. Yang kedua Salim maula Abu Hudzaifah, wa Muadz bin Jabal. Kemudian Muadz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'b. Lalu yang keempat adalah Ubay bin Ka'ab. Siapa tadi? Sahabat pakar Al-Qur'an di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Salim maula Abu Hudzaifah, yang ketiga Muadz bin Jabal, yang keempat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini, lihatlah, perhatikan bagaimana prestasi beliau, yang kalau pada zaman sekarang beliau seandainya kuliah maka gelarnya kumlot. Lihat bagaimana prestasinya. Saya nggak ada gelar itu zaman itu. Kata Abdullah bin Mas'ud adalah beliau seorang yang telah belajar 70 surat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Siapa yang masih ingat ada berapa surat dalam Al-Quran itu? Suratnya ada berapa? 114. 70-nya, jadi 2/3-nya. 114 kurangi 70 berapa? 114 kurangi 70? 44 ya, jadi sekitar sepertiganya ya. 2/3-nya itu Abdullah bin Mas'ud belajar langsung pada Nabi. Ayat demi ayat bertalaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Jadi langsung sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selebihnya yang sisanya adalah pakai perantara. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ada seorang sahabat yang tahu latar belakang dan tempat diturunkannya seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya hadis yang beliau riwayatkan ketika kita bahas tafsir Al-Qur'an kemarin. Beliau dengan jelasnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menceritakan bagaimana prosesi turunnya surat Al-Mursalat. Siapa yang tahu? Di mana turunnya surat Al-Mursalat itu dan bagaimana kondisi ketika itu? Loh, mana yang belajar tafsir ini? Surat Al-Mursalat sudah lewat pembahasannya. Kita sekarang sudah sampai di juz 28 di surat Al-Mumtahanah kemarin. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dengan jelas beliau ceritakan, surat Al-Mursalat itu turun ketika Nabi berada di goa di Mina. Yang ketika Nabi bacakan ayat itu keluar ular, seekor ular. Nabi perintahkan pukul ular itu. Kemudian dikejar dan lari ular itu. Lalu kemudian Nabi mengatakan, sungguh kalian telah
selamat dari keburukan ular itu, dan ular itu pun selamat dari keburukan kalian. Sangat hafal betul bagaimana kondisi turunnya wahyu, ayat demi ayat beliau tahu di mana tempat diturunkan dan bagaimana kronologinya. Lihatlah bagaimana pengakuan dari beliau, sahabat pakar tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, yang ucapan dinukil oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Muqaddimah fi Usulit Tafsir atau Muqaddimah tafsirnya, kata Abdullah bin Mas'ud, "Walladzi la ilaha ghairuhu," demi yang tidak ada ilah selain Dia, "manuzilat ayatun fi kitab min kitabillah," tidaklah diturunkan satu ayat pun dalam kitabullah, "illa wa ana a'lamu," kecuali aku tahu, kata Abdullah bin Mas'ud, "fi man nuzilat wa aina nuzilat," kepada siapa ayat ini diturunkan dan kepada di manakah ayat itu dulu diturunkan. Ini kesempatan loh, kita lagi menggencarkan program kajian tafsir Al-Quran untuk mengingatkan kepada umat tentang pentingnya berkhidmat kepada kitabullah Al-Quranul Karim. Seandainya antum tulis, antum catat, antum jadi tahu semua bagaimana pemahaman Al-Quran yang benar. Antum jadi tahu bagaimana sababun nuzulnya. Kita kemarin baru saja membahas bagaimana kisah indah keislamannya siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Tahun berapa Abdullah bin Amr bin Al-As masuk Islam? Tahun 6 Hijriah, setahun sebelum Fathu Makkah. Atau tahun 7 Hijriah ya? 7 Hijriah, karena Fathu Makkahnya tahun 8 Hijriah. Taib. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau kembali mengatakan, "Walau a'lamu makanu ahadin a'lamu bi kitabillahi minni." Seandainya ada seorang yang dia lebih tahu tentang kitabullah, tanawalahul mataya la ataituhu, yang aku mampu menempuhnya dengan tunggangan, sungguh aku akan mendatanginya. Ini cita-cita beliau yang tidak ingin melepaskan satu ilmu Al-Quran pun kecuali beliau ingin mendapatkannya. Inilah sekilas tentang track record Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat pakar tafsir yang sangat fenomenal ilmunya. Sedangkan kita sekarang ingin membahas bagaimana kisahnya Abdullah bin Abbas. Tadi kita sebutkan Abdullah bin Abbas ini, beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hanya memiliki 20 butir hadis. Tahun berapa beliau masuk Islam? Kalau Abdullah bin Mas'ud tadi orang ke-6 dia masuk Islam radhiyallahu an. Tahun berapa Abdullah bin Abbas masuk Islam? Tahun berapa kira-kira? Atau tahun berapalah dia hijrah bersama bapaknya, halaman 4. Tahun berapa? 8 Hijriah, pertepatan atau dekat dengan sebelum Fathu Mekah. Di tahun yang sama. Artinya di detik-detik akhir, karena Rasulullah meninggal tahun berapa? Tahun berapa Rasulullah meninggal? 11 Hijriah. 8, 9, 10, 11, 3 tahun. Beliau baru berhijrah bersama bapaknya, sedangkan Abdullah bin Mas'ud sudah lama belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini, tahukah antum di posisi mana diletakkan oleh para ulama tafsir zaman ini? Kita tidak bahas pada zaman sahabat. Abdullah bin Abbas adalah sahabat pakar tafsir kedua setelah Abdullah bin Mas'ud. Yang Anda tanyakan, tahun berapa Abdullah bin Abbas meninggal dunia? Berapa kira-kira? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Enggak ada di situ ya? Oh, kayaknya Anda perlu tambahkan footnote-nya itu supaya antum ingat. Antum ingat-ingat ya, Abdullah bin Abbas itu wafat tahun 68 Hijriah di Taif. Tahun berapa tadi? 68 Hijriah di Taif. Saya ingin katakan adalah Abdullah bin Abbas adalah sahabat pakar tafsir kedua setelah Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, Abdullah bin Abbas ini dinobatkan sebagai sahabat pakar hadis kelima setelah Abu Hurairah. Yang kedua siapa? Abu Hurairah. Yang kedua siapa? Iya, jelas yang kelima Abdullah bin Abbas. Aisyah yang keempat. Enggak. Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik,
Kemudian yang ketiga ini Jabir bin Abdullah ya, atau saya lupa yang ketiga. Yang keempat Aisyah, baru yang kelimanya adalah Abdullah bin Abbas. Yang ini anak tekankan adalah Abdullah bin Abbas itu meskipun keislamannya atau hijrahnya baru tahun 8 Hijriah, yang jelas ketika di Makkah tidak ada ilmu karena Rasulullah ada di Madinah. Baru tahun 8 Hijriah kok bisa, dan Rasulullah ketika wafat Abdullah bin Abbas hanya punya 20 butir hadis, kok bisa dinobatkan jadi sahabat pakar tafsir kedua dan sahabat pakar hadis kelima. Ada 1600 hadis dalam kitab Sahihain, 1600, kemudian ada 2000 hadis lebih dalam kitab Musnad. Ini hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya kok bisa? Iya, di antaranya itu. Iya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau antum cari ya, tidak ada sebuah kitab tafsir, kitab loh ya, bukan penelitian, dari Abdullah bin Mas'ud. Adanya dari Abdullah bin Abbas. Apa nama kitabnya? Anak saya nggak bawa hadiah ini, jadi antum kurang semangat jawabnya ini kayaknya. Kitab Abdullah bin Abbas, tafsir Abdullah bin Abbas, Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibni Abbas. Tapi sayang ya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kitab itu ya, mohon maaf, hampir dibakar oleh para ulama. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas itu punya 14 jalur periwayatan. Dan Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibni Abbas itu diambil dari sanad yang terlemah. Sehingga ketika semua tafsiran itu dinisbahkan kepada Abdullah bin Abbas ini masih perlu dicek kebenarannya. Tetapi ingin anak katakan, ada kitab tafsir Abdullah bin Abbas yang tidak ada tafsirnya Abdullah bin Mas'ud. Baru ada penelitian, itu pun hanya memungut dari beberapa kitab tafsir dan dikumpulkan menjadi kitab tafsir Abdullah bin Mas'ud. Hanya dikumpulkan saja, bukan asli dikumpulkan oleh murid-murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Muncul pertanyaan para jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari mana kiranya Abdullah bin Abbas itu bisa melejit keilmuannya, dia bisa mengalahkan sahabat-sahabat yang lain dalam keilmuan Al-Quran dan hadis. Bahkan Abdullah bin Abbas ini radhiyallahu taala anhuma, beliau ini kalau boleh kita perbandingkan ya pada zaman sekarang, namanya jauh lebih melambung daripada Abdullah bin Mas'ud. Iya, kira-kira apa kuncinya? Yang itu akan menjadikan kita bagaimana mengoptimalkan waktu yang dulu Abdullah bin Abbas itu bisa melakukannya di waktu yang singkat itu. Ada dua alasan para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kenapa nama Abdullah bin Abbas jauh lebih melambung, lebih terkenal daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Alasan yang pertama, karena usia Abdullah bin Abbas itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan usia Abdullah bin Mas'ud. Ini alasan yang pertama. Tadi ingatkan Abdullah bin Abbas meninggal tahun berapa? Tahun berapa? 68. Abdullah bin Mas'ud berapa? Barusan Abdullah bin Mas'ud tahun berapa? 32. Coba siapa yang bisa ngitung 68 kurangi 32, berapa kira-kira? 36 tahun. Itu selisih usianya. Artinya pada masa Abdullah bin Mas'ud masih hidup, itu banyak sahabat-sahabat senior yang juga paham ilmu Al-Quran, sehingga keilmuan Abdullah bin Mas'ud tidak terlalu dieksplor, tidak terlalu digali. Antum bayangkan begini, misalnya kita ini sama-sama paham tafsir Al-Quran, maka antum gak akan tanya ke anak gak akan tanya ke antum. Kenapa? Ya sama-sama tahu, karena kita sama-sama belajar, sama-sama banyak sahabat senior. Berbeda cerita dengan Abdullah bin Abbas. Banyak sahabat senior yang meninggal dunia, dan Abdullah bin Abbas bertemu dengan tabi'in, sehingga ilmunya digali. Bagaimana tafsiran ayat ini Ibnu Abbas, muridnya diantara Mujahid ya, murid seniornya Abdullah bin Abbas, yang kata Al-Imam Sufyan As-Sauri, seandainya engkau dapatkan tafsiran dari Mujahid, fahasbuka bihi, cukup bagimu, sudah jangan cari tafsiran yang lain, karena tafsiran dari sebaik-baik murid, yaitu muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ketika pada masa Abdullah bin Mas'ud itu nggak digali ilmunya, nggak kelihatan kalau beliau ini pakar gitu.
saat pada masa Abdullah bin Abbas, karena sudah menjumpai masa tabi'in, maka banyak yang belajar sehingga majelisnya menjadi majelis yang sangat banyak minatnya. Itu alasan pertama kenapa beliau lebih terkenal namanya. Alasan yang kedua, kenapa beliau lebih terkenal, kita coba telaah satu cerita ini, yang ini merupakan kunci kedua bagaimana beliau mendapatkan keilmuan yang demikian mapan. Pada halaman 4 saya bawakan di situ. Dari mana Abdullah bin Abbas mendapatkan hadis sebanyak itu? Bagaimana Ibnu Abbas mampu mengejar ketinggalannya dalam ilmu? Bagaimana ia dapat menjadi sahabat pakar Al-Quran, bahkan mendapatkan julukan Habrul Ummah dan Turjumanul Quran, semua gelar disandang oleh beliau. Lihat kisahnya yang dibawakan oleh Syekh Jibrin dalam Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Ini syarahnya ya, syarah dari kitab Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Kata Abdullah bin Abbas, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku mengajak seorang pemuda Ansar, mari kita belajar kepada para sahabat-sahabat senior, kata Abdullah bin Abbas. Ini beliau masih seorang perjaka. Kemudian kata sahabatnya, wahai Abdullah bin Abbas, apakah engkau ingin juga menjadi ulama seperti sahabat-sahabat yang lain? Apakah engkau juga ingin menjadi seorang ustadz, seorang guru seperti sahabat-sahabat senior? Itu kata sahabatnya. Maka ditinggalkanlah sahabat ini. Kemudian Abdullah bin Abbas mulai mencari ilmu. Dia berangkat ke rumah sahabat-sahabat senior. Coba bawakan kisahnya, bagaimana dia menunggu di depan pintu untuk mendapatkan tafsiran Al-Quran. Sampai-sampai para sahabat terkejut. Wahai keponakan Nabi SAW, ada apa keperluanmu ke sini? Kata beliau, aku ingin menanyakan tentang ayat ini. Panggil aku ke rumahmu, aku akan ajari engkau. Kata Abdullah bin Abbas, ilmu lebih berhak untuk didatangi daripada ilmu itu mendatangi orang yang mencarinya. Dicari ilmu itu. Kita selesaikan dulu ya kisahnya, nanti kita sambung setelah adzan. Kemudian setelah itu dipungutlah ilmu dari sahabat-sahabat senior. Di antaranya adalah Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu taala anha, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga lama kelamaan Abdullah bin Abbas ini menjadi sahabat senior. Itu saya sebutkan sahabat-sahabat yang dirujuk ilmunya, Aisyah, Ali, Utsman, Abu Hurairah dan yang lainnya. Sehingga akhirnya Abdullah bin Abbas ini dengan cara mengambil keilmuan, belajar dengan sahabat-sahabat senior, maka beliau mendapatkan ilmu yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, itu caranya. Artinya beliau meskipun tidak belajar langsung ke Rasulullah, itu mengambil ilmu yang kedua dari sahabat-sahabat besar. Jadi antum bisa lakukan sekarang. Kita nggak bisa berangkat ke Madinah, antum bisa belajar dari ustadz-ustadz yang pernah belajar ke Madinah atau tempat-tempat yang lainnya. Tapi belajar yang optimal sehingga nanti waktu kita menjadi optimal dapatnya. Taib. Sehingga akhirnya jadilah Abdullah bin Abbas ini sahabat yang dipercaya untuk berfatwa sekian lama. Kemudian orang yang tadi itu mengatakan, wahai Abdullah bin Abbas, sungguh engkau sekarang menjadi orang yang sangat faqih daripada diriku. Sebelum kita break salat adzan isya dulu, lihatlah perkataan yang sangat indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang Abdullah bin Abbas setelah menjadi sahabat pakar tafsir. Pengakuan yang sangat luar biasa dari Syekhul Islam. Kata beliau, fa khataban nasa fa qara'a fi hutbati surat al-Baqarah. Abdullah bin Abbas ini pernah berkhutbah di hadapan manusia dan dibacakannya dalam khutbahnya itu surat Al-Baqarah. Wa fi riwayatin surat An-Nur, dalam riwayat yang lainnya surat An-Nur. Fa fassaraha tafsiran, kemudian ditafsirkan ayat demi ayat dalam surat Al-Baqarah atau surat An-Nur itu. Yang kata perawi ini, law sami'athu rum wad-turku wad-dailamu la aslamu. Seandainya khutbah Jumat yang berisi tafsir itu didengarkan oleh orang-orang Romawi, orang Turki, orang Dailam, la aslamu, sungguh mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Karena demikian dahsyatnya tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita istirahat dulu menyimak azan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Nanti dilihat ya.
Kalau setelah kajian atau setelah sholat ini kita sholat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu bagaimana keutamaan waktu, bagaimana para salaf dengan waktu mereka, dan beberapa ulama di kalangan sahabat yang kita sebutkan biografinya, kita sekarang masuk pada pembahasan inti bagaimana tips manajemen waktu dalam mencari ilmu. Kenapa kita semua harus tahu tips ini, kiat ini? Karena seorang yang tidak tahu caranya
maka dia tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Sebagaimana perkataan yang sangat indah dari Abu Atahiyah, beliau membuat sebuah perumpamaan yang sangat bagus tentang orang yang tidak tahu cara dalam mendapatkan sesuatu. Kata beliau, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabas. Engkau mengharapkan keselamatan, engkau ingin selamat, walam tasluk masalikaha, tapi engkau tidak tempuh jalannya, engkau tidak tahu caranya, engkau tidak tahu kiat-kiatnya. Apa kata beliau membuat perumpamaan? Innas safinata la tajri alal yabas. Ketahuilah bahwasannya perahu tidak pernah berlayar di atas daratan. Jadi antum bayangkan kalau ada perahu ingin sampai ke Pulau Harapan, tapi perahu ini di daratan, kira-kira sampai enggak ke tujuannya? Tidak sampai. Seperti itulah orang yang tidak tahu cara mendapatkan sesuatu. Kalau boleh kita membuat sebuah perumpamaan para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Zaman sekarang Masya Allah, ini kita dibukakan keilmuan. Banyak orang-orang yang berilmu pada zaman kita sekarang, di Indonesia saja. Itu kalau kita boleh perumpamakan di Indonesia ini, kalau antum tahu tempat-tempatnya, itu kita seperti di tengah-tengah bahtera, di tengah-tengah samudera. Yang di dalam samudera itu ada seekor ikan paus raksasa, ada gurita besar, ada lumba-lumba raksasa, dan seterusnya dalam samudera. Tetapi masalahnya kita di atas bahtera kecil, jala antum terbatas. Antum nggak mungkin bersama dengan semua asatidzah di sini sehari semalam, paling 1 jam 2 jam, terbatas sekali. Sepakar apapun asatidzah itu, ustadz itu, terbatas pertemuan kita. Tidak bisa kita gali semua ilmunya. Padahal beliau sudah belajar 4 tahun 5 tahun di sana. Terbatas, padahal ini orang yang berilmu. Yang kedua, waktu antum terbatas. Tidak mungkin antum di tengah lautan berbulan-bulan, bertahun-tahun, langsung pulang sehari, dan seterusnya. Dari keterbatasan itulah kalau tidak dioptimalkan, maka samudera yang berisi banyak ikan ini tidak beda jauh dengan orang yang cari ikan di sungai. Dapatnya yang kecil-kecil, dapatnya yang tidak terlalu besar dan semisal. Maka tips ini perlu antum tahu supaya waktu yang pendek ini menjadi optimal sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang pertama para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tetapkanlah cita-cita besar di masa depan. Seorang yang memiliki cita-cita di masa depan akan berupaya untuk menggapai cita-cita tersebut dengan cepat. Antum harus letakkan apa yang ingin antum dapatkan di masa depan itu. Kalau orang punya cita-cita, maka dia ingin segera meraihnya, sehingga dampak setelah itu dia tidak gunakan waktunya kecuali bagaimana segera melangkah menuju yang dia harapkan. Berbeda dengan orang yang tidak punya cita-cita, nggak punya harapan. Kajian mau dapat apa nggak ada, yang penting jalan aja. Beda dengan orang, aku ingin paham kitab itu segera selesai, aku ingin segera pindah di kitab yang lainnya, aku ingin paham. Berbeda sekali. Letakkan cita-cita besar seperti itu. Dan demikianlah para ulama kita. Rasa letih, rasa lelah yang menyerang mereka mampu mereka kalahkan karena besarnya cita-cita yang ingin mereka dapatkan. Yang tadi saya jelaskan, Al-Hafidz Ibnu Hajar itu menyusun Fathul Barinya hanya dalam waktu 25 tahun. Kita katakan hanya, kenapa? Karena dalam waktu yang panjang itu bisa saja karya itu tidak tuntas, jenuh orang itu. Bisa saja karya itu jadinya jauh lebih lama dari itu dengan kesibukan beliau yang ada. Tapi karena beliau ingin menyuguhkan kepada umat, setelah Imam Al-Bukhari mengumpulkan dalam Jami' Sahihnya kitab-kitab hadis-hadis yang sahih, maka Al-Imam Ibnu Hajar ingin mensyarah. Dan kalau antum bandingkan dengan, tidak bermaksud meremehkan para ulama-ulama yang lain rahimahumullah ta'ala, antum akan mendapatkan syarah yang tidak ada duanya, syarah hadis manapun, dibandingkan dengan syarah Fathul Bari. Dari babnya saja itu Ibnu Hajar sudah kasih komentar. Babnya itu disebutkan sarahnya satu persatu. Kemudian ketika beliau ada perawi dijelaskan perawi ini siapa.
Dan penjelasannya bukan dari intuisi Abdullah, bukan dari intuisi Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Tapi kalau antum baca Fathul Bari, berkata Karmani, berkata fulan, nukilan semuanya. Yang kalau itu dijadikan seperti zaman sekarang, footnote-nya itu puluhan, satu halaman saja. Sayangnya dulu nggak ada footnote. Subhanallah, kalau itu intuisi kita katakan mungkin biasa, orang hanya bercerita. Tapi ini nukilan yang beliau berarti mencari, membaca, mentelaah, kemudian menuangkannya di tengah-tengah kesibukan beliau para ikhwan. Dan tadi anak katakan, Fathul Bari bukan satu-satunya karya beliau. Beliau punya kitab lagi yang tidak kalah tebalnya, yaitu Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, sejarah biografi singkat para sahabat. Tebal kitab ini. Beliau juga punya kitab yang lain, Lisanul Mizan dan yang lain, banyak sekali. Jadi bukan satu-satunya karya itu. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Ibnu Katsir, yang beliau Al-Hafidz Ibnu Katsir ini juga beliau punya proyek besar ya yang tidak selesai. Di antaranya adalah beliau punya proyek besar namanya Jami'ul Masanid was Sunan. Setelah beliau menulis kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim 4 jilid tebal itu, beliau punya proyek raksasa namanya Jami'ul Masanid was Sunan. Beliau ingin kumpulkan sunnah-sunnah dan musnad-musnad dalam satu kitab besar. Tapi sayang, karena zaman dulu pakai lentera, pakai minyak yang kurang terang, sehingga rama-rama beliau akhirnya tunanetra, sehingga proyek itu tidak tuntas, tidak selesai dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala. Yang ingin kita tekankan adalah dengan keterbatasan yang ada, kenapa mereka kok masih bertahan? Mereka letih, kita letih, kawan. Mereka tidur, kita juga tidur. Mereka capek, kita capek. Permasalahannya, dari mana suplemen sehingga letih itu bisa hilang dari mereka? Suplemen apa yang mereka minum, yang mereka telan, sehingga tengah malam mereka bisa menulis di tengah-tengah kegelapan yang kita lagi asik tidur saat ini? Suplemen apa coba? Tidak ada, kecuali mereka punya cita-cita besar, ingin memberikan kontribusi kepada generasi setelah mereka. Ini kuncinya. Yang kita katakan, kenapa kita tidak bisa berkarya seperti para ulama? Satu di antaranya, kita tidak punya semangat seperti semangatnya para ulama dulu. Seandainya kita mendapatkan 1/5 saja dari semangat mereka, niscaya kita akan banyak mendapatkan keilmuan. Semangat yang hilang, waktu sama, tapi semangat itu yang hilang. Ini yang pertama yang perlu kita cermati. Kemudian yang kedua, para jemaah rahmani wa rahimakumullah, tips yang kedua, jangan menunda-nunda waktu. Sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang masyhur, "Idza amsayta fala tantadir as-sabah." Kalau engkau berada di waktu sore, maka jangan tunggu waktu pagi. "Wa idza asbahta fala tantadir al-masa." Kalau engkau berada di waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore. Artinya, kira-kira malam ini sebelum tidur apa yang bisa saya lakukan? Kira-kira pagi ini sebelum kerja apa yang bisa saya lakukan? Salat duha kah? Baca Quran kah? Dzikir pagi sore kah? Atau apa kira-kira? Yang orang lain hanya mengisi dengan perkara yang sia-sia. Itu yang perlu kita renungkan hari ini, saat ini, apa yang kita isi. Jangan menunda, jangan nanti sepulang kerja, nanti di tengah malam, nanti sehingga akhirnya tidak terselesaikan. Upayakan satu urusan itu selesai tepat pada waktunya, sehingga berikutnya bisa digunakan untuk waktu positif yang lainnya. Antum harus punya prinsip begini. Misalnya antum ini membaca sebuah buku ya, misalnya antum harus punya prinsip, buku ini harus selesai pada halaman sekian sebelum saya berangkat ke kantor. Punya target dan gak boleh meleset, sehingga nanti dengan hitungan yang pas akan habis buku itu, ganti dengan buku-buku yang lain. Jadi tepat waktu dan jangan menunda waktu, sehingga kalau buku ini habis lebih cepat, bisa antum gunakan untuk baca kitab-kitab yang lainnya, atau ya, hal-hal yang positif yang lainnya. Taib. Kemudian yang ketiga, caranya adalah manfaatkan serpihan waktu yang terbuang. 15 menit, setengah jam, bahkan 1 jam itu sering dibuang. Kita ini kajian dari mulai 6:30 tadi, habis salat maghrib, sekarang sudah 7:30. 1 jam itu kita sudah dapat 6 halaman. Ini kalau sampai tuntas berarti 8 halaman. Anggaplah 10 halaman 1 jam. Kalau antum punya 8 jam sudah berapa? 80 halaman, subhanallah. Banyak. 15 menit terbuang. Caranya bagaimana?
Kita tahu ya waktu-waktu yang kita ini longgar ya. Misalnya nunggu antrian, lagi di stasiun misalnya, nunggu kereta datang, kan tidak mungkin antum berangkat langsung naik kereta, kan mesti kita yang nunggu kereta. Itu kan waktu-waktu longgar. Dan hal-hal yang lainnya, ngantar istri ke pasar, istri yang belanja, kita kan nggak ada kegiatan. Itu antum keluarin kitab, antum baca Quran, antum hafalin, antum muraja atau baca yang lainnya, itu subhanallah. Ada orang yang bisa hafal puluhan ayat hanya manfaatkan waktu antara adzan dan iqamat. Sini kan lama itu, setengah jam kan iqamatnya kalau subuh. Itu kalau antum baca hafal 2 ayat subhanallah, luar biasa. Dan itu yang dibuang oleh orang-orang. Kalau boleh ana tambahkan dari keterangan tadi, kenapa kita tidak bisa seperti para ulama, 2 yang hilang dari kita para ikhwan, yang semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Yang pertama semangat tadi hilang. Dan yang kedua keberkahan waktu itu hilang. Bukan waktunya loh ya. Waktu kita 24 jam sebagaimana waktu para ulama dulu, tapi keberkahannya hilang. Dengan 24 jam mereka bisa banyak berkarya, sedangkan 24 jam kita banyak yang sia-sia. Itu harus kita koreksi supaya tidak banyak loss. Jadi manfaatkan waktu-waktu yang terbuang ini, antum pungut, antum kumpulkan menjadi waktu yang sangat produktif. Dan serpian waktu itu kalau antum tidak mengisinya dengan kebaikan, niscaya akan diisi dengan keburukan. Kata Imam Asy-Syafi'i, nafsuka in ashghaltaha bil haqqi wa illa istaghaltaka bil batil. Dirimu, waktumu jika engkau tidak sibukkan dengan kebaikan, niscaya akan disibukkan dengan keburukan. Kemudian yang keempat adalah prioritaskan dengan mempelajari ilmu-ilmu yang pokok. Sebagaimana perkataan yang sangat masyhur, man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang tidak dapat pokoknya, maka dia tidak akan dapat cabangnya. Ucapan yang sangat indah dari Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang wafat di Madain tahun 36 Hijriah. Kata Salman Al-Farisi, ucapan yang sangat indah, al-ilmu katsirun wal umru qasirun. Ilmu itu banyak, sedangkan usia kita terbatas. Apa yang kita lakukan? Fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinika. Maka ambillah dari ilmu itu apa yang paling engkau butuhkan, yang prioritas dalam hidupmu. Ilmu Islam ya, kita tidak bahas agama Islamnya, keilmuannya kita sebutkan. Ilmu Islam ini dibangun di atas 4 pilar pokok keilmuan. Kalau antum bisa dapat 4 pilar pokok ini, antum dapat semua keilmuan dalam Islam. Pokoknya, yang pertama adalah Al-Quran itu butuh ilmu tafsir. Itu pokok yang pertama. Dengan tafsir keluarlah istimbat hukum dengan tafsir Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis butuh syarah. Ada syarahnya. Dan hampir semua kitab hadis, hampir semuanya ya, itu ada syarahnya, terutama di Kutubus Sittah. Kemudian dari tafsir dan hadis ini, syarah hadis maksudnya, itu muncul ilmu yang ketiga. Yang pertama yaitu ilmu tentang masalah ibadah dan muamalah, namanya ilmu fikih. Dan 90% ilmu Islam itu ada di fikih. 90%-nya atau 80%-nya ada di fikih. Selebihnya akidah dan yang lain. Kemudian muncullah ilmu yang yang keempat yaitu ilmu akidah. Itu membahas tentang batin. Kalau fikih itu membahas tentang lahir, yang kelihatan, salat, puasa, zakat, jual beli. Ada 4 pilarnya. Dan dari 4 ini muncul banyak disiplin ilmu. Tafsir keluar ulumut tafsir, kaidah tafsir. Kemudian dari fikih keluar adab-adab, ilmu adab dan semisal. Ada banyak. Coba kita urutkan tadi, atau kita sebutkan 4 pokok ilmu dalam agama kita ini. Apa tadi? Ilmu tafsir, yang kedua syarah hadis, yang ketiga fikih, yang keempat akidah. Ya bukan berarti ilmu yang lain tidak penting, tapi muaranya itu di situ. Akidah itu mencakup tauhid, pokoknya keyakinan semuanya. Itu mencakup semuanya. Kita bukan menyebutkan penting tidaknya loh ya, kita bicara pokoknya itu ada 4. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian yang terakhir, yang kelima para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, adalah menyiapkan kesibukan untuk mengisi waktu luang. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai satu urusan, maka kerjakan urusan yang berikutnya. Itu kata Syekh
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsirnya, tafsir Juz Ammah, tafsir Al-Qur'anul Karim di Juz Ammahnya, beliau mengatakan, jika engkau telah selesai dari perkara dunia, kerjakan amalan akhirat. Jika selesai dari amalan akhirat, maka pindah ke amalan dunia dan seterusnya. Jadi sebelum datang waktu luang, itu siapkan agendanya apa. Contoh misalnya liburan mau pulang kampung. Kan di negeri mertua itu kan kita nggak banyak kerjaan biasanya ya. Iya kan, menantu-menantu biasanya kan nyantai gitu di negeri mertua, kan banyak dikerjakan di sana. Ketika di sana itu apa yang perlu kita siapkan? Antum sudah beli kitab, sudah siap bawa mushaf. Untuk apa kita selesaikan ketika liburan? Kan nggak mungkin lah liburan cuman ketawa-ketawa terus seharian, kan capek. Ya sesekali dengan mertua, dengan anak dan seterusnya, selebihnya kita baca dan semisalnya. Yang ingin tekankan, sebelum datang waktu itu antum sudah siap amunisi. Biasanya orang itu baru sadar, ini kita ngapain ya, kok nggak ada kegiatan gini. Cobalah baca kitab ini, akhirnya nggak selesai. Jadi kalau kita sebelum liburan sudah, itu kosong, sekian hari, sekian jam, kita harus habis sekian kitab. Seperti itu, sehingga waktu itu menjadi sangat optimal. Baik, sebelum kita akhiri, kita ulang dulu 4 kiat untuk optimal dalam belajar. Apa yang pertama tadi? Meletakkan cita-cita yang besar di masa depan. Yang kedua, tidak menunda-nunda waktu. Yang ketiga, manfaatkan serpihan ya, waktu-waktu yang terbuang kecil-kecil diambil. Yang keempat, prioritaskan ilmu-ilmu yang pokok. Ada berapa tadi yang pokok? Ada 4. Yang terakhir, menyiapkan kesibukan untuk mengisi waktu yang luang. Taib, ini para ikhwan rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini sebelum kita sholat isya berjamaah. Sebagai penutup, semoga ucapan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an berikut ini bisa memberikan kesan yang sangat mendalam kepada kita. Beliau adalah seorang sahabat Khulafaur Rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriah di Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memberikan pesan kepada kita yang semoga ucapan ini menjadikan kita tidak pernah absen dari majelis-majelis keilmuan Islam apapun. Jadi jangan memilih materi atau pemateri. Yang penting kajian, kita ada waktu datang, sudah datang. Seandainya kita tidak dapat ilmunya, kita dapat pahalanya. Seandainya kita tidak dapat materinya, kita dimintakan ampun oleh seluruh makhluk Allah Ta'ala. Dari mulai para malaikat yang suci, seluruh penduduk bumi, sampai ikan yang ada di lautan, dan sekian banyak keutamaan. Sehingga apa kata Umar bin Khattab? Lihat, Umar bin Khattab, ulama di kalangan para sahabat, bahkan sahabat yang dinobatkan sebagai sahabat yang dijamin surga, sahabat yang menjadi orang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa pesan beliau kepada orang-orang seperti kita sekarang? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lihat keutamaan majelis ilmu. Innar rajula la yakhruju min manzilihi. Sesungguhnya ada seorang yang keluar dari rumahnya. Wa alaihi minadh-dhunubi mithlu jibal Tihamah. Dan dia keluar dari rumahnya itu punya dosa sebesar gunung Tihamah. Sehingga dosa ini yang menjadikan hidupnya jadi galau, jadi susah, jadi sedih dia. Jadi nggak nyaman, indahnya dunia tidak bisa dirasakan karena sakit hatinya. Penyakit itu yang menghimpit jiwanya. Dosanya banyak. Sebesar gunung Tihamah, sempit hatinya orang ini. Fa idza sami'al ilma. Ketika dia dengarkan ilmu, dibacakan ayat-ayat Allah, disebutkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khafa wa raja'a wa taba. Maka dia menjadi takut, dia menjadi rujuk, dia menjadi bertaubat. Ada keinginan ingin jadi orang baik, ingin jadi orang yang dicintai oleh Allah, ingin jadi orang yang saleh. Itu fadilah hadir di majelis ilmu. Fansarafa ila manzilihi. Kemudian ketika dia pulang di rumahnya, ini dia belum beramal loh, masih pulang dari majelis ilmu, dia belum diamalkan. Ya syukur-syukur diamalkan begitu ya, tapi kita nggak bahas itunya. Kita bahas keutamaan ilmu di sini. Walaysa alaihi dzambun. Maka dia pulang, kalau dilihat itu dosanya, itu dia sudah tidak punya dosa lagi. Kenapa? Karena muncul keinginan taubat. Antum ingat 99 yang dibunuh oleh seorang, kata Nabi. Itu orang itu kan berangkat ke negeri yang baik,
Yang ana tanyakan, waktu dia meninggal itu dia sudah beramal atau belum? Belum, bahkan belum nyampe tujuannya. Tapi masuk surga atau masuk neraka dia? Surga. Dia belum beramal ya ikhwan, tapi sudah taubat, dapat nasihat dari ulama yang terakhir dia temui. Jadi subhanallah, akankah majelis seperti ini kita tinggalkan? Meskipun di sana materinya berulang, ustadznya nggak enak nyampaikannya, subhanallah. Orang punya dosa banyak, keluar dari majelis ilmu itu hilang dosanya, kalau tampak dosa itu. Semoga ucapan dari Umar bin Khattab ini mampu menggetarkan hati kita, sehingga kita tidak pernah absen dari majelis-majelis keilmuan yang mulia. Kata beliau, memesankan kepada kita, fala tafraku majalisal ulama. Kalau demikianlah keutamaan majelis ilmu, maka jangan sampai kalian meninggalkan majelisnya para ulama. Sebenarnya tinggal keahlian membagi waktu. Malam kita butuh istirahat, tapi kajian masa sampai tengah malam? Kan tidak mungkin. Jadi keahlian membagi waktu itu yang kita harapkan di sini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersedih ya, ketika terpaksa tidak bisa hadir di majelis ilmu. Dan di antara indikasi orang yang cinta dengan ilmu dan termasuk orang yang rutin hadir di majelis ilmu, di antara indikasinya dia merasa kehilangan sesuatu saat terpaksa tidak hadir di majelis ilmu. Itu indikasinya. Dan tidak bisa orang seperti ini kecuali dia harus sering datang di majelis keilmuan dalam keadaan apapun. Sama kayak antum, kadang kalau kita terlambat sholat jamaah ya, itu kan rasa subhanallah, ini ngimpi apa semalam nih, kita kok terlambat, ada yang hilang gitu loh, ada yang hilang. Itulah yang dirasakan orang yang sering hadir di majelis ilmu, apapun keadaannya harus bisa. Dan dari sinilah kemenangan Islam dulu. Rasulullah tidak ajarkan bagaimana strategi perang, bagaimana ini, ajarkan ilmu. Dari situ akhirnya terbangun imperium yang besar. Semoga makalah sederhana ini bisa memantik motivasi kita dan memberikan kita suntikan semangat sehingga kita bisa berkarya seperti para ulama-ulama pada masa sahabat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek aja.